Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab tasrifnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang tasrif istilahi dan alhamdulillah telah selesai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tasrif lughawi. Perbedaan mendasar antara tasrif istilahi dan tasrif lughawi adalah bahwa di dalam tasrif istilahi, perpindahan satu bentuk menuju bentuk yang lain ini dinamakan dengan sighot. Sedangkan di dalam tasrif lughawi, perpindahan satu bentuk menuju bentuk yang lain ini dinamakan dengan waqi'. Kalau di dalam tasrif istilahi, perpindahan satu bentuk menuju bentuk yang lain ini akan menghasilkan sighot-sighot yang berbeda. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Kalau di dalam tasrif lughawi, perpindahan satu bentuk menuju bentuk yang lain ini sighotnya akan tetap sama. Umpama fi'il madhi dari awal sampai akhir tetap fi'il madhi. Yang berbeda ini adalah waqi'-nya. Oleh karena itu, di dalam tasrif lughawi ini kuncinya adalah kita mengetahui waqi' dari setiap kalimat. Sehingga untuk pembahasan tasrif lughawi ini tidak akan saya panjang lebarkan seperti halnya di dalam tasrif istilahi. Karena ketika kita sudah mengetahui waqi' dari setiap kalimat, ini dapat kita samakan dengan kalimat-kalimat yang lain. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Untuk yang pertama adalah fi'il madhi yang dimabnikan fa'il yang bertemu dengan dhamir rafa'. Al-fi'lul madhi al-mabni lil fa'il al-mutasilu bi dhamir raf'i. Berarti fi'il madhi yang dimabnikan fa'il yang bertemu dengan dhamir rafa'. Contohnya di sini adalah lafadz doroba. Doroba ini adalah sighotnya adalah fi'il madhi. Ketika kita tasrif secara lughawi, ini awal sampai akhir tetap fi'il madhi. Yang berbeda adalah waqi'-nya. Kalau tasrif istilahi kan tidak. Mulai dari fi'il madhi ketika ditasrif akan menjadi fi'il mudhari', menjadi masdar, dan seterusnya. Contohnya di sini doroba. Doroba kita tasrif doroba, doroba, dorobu, doroba, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Ini namanya tasrif lughawi. Waqi'-nya kalau doroba adalah mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad itu satu, mudzakkar adalah lelaki, ghaib tidak di tempat. Terus kemudian dhamirnya adalah dhamir huwa yang dikira-kirakan. Berarti kalau kita terjemahkan, ghaib itu berarti tidak di tempat, berarti dia. Kemudian mudzakkar itu berarti lelaki. Kemudian mufrad itu berarti satu, dia. Satu lelaki sudah memukul. Kemudian ada doroba, ada alifnya di belakangnya. Ini namanya waqi'-nya adalah tasniyah mudzakkar ghaib. Tasniyah itu dua, mudzakkar lelaki, ghaib tidak di tempat. Ghaib tidak tempat berarti mereka berdua karena tasniyah ya. Dia berdua juga bisa, cuma kurang pantas. Mereka berdua sudah memukul. Terus dorobu, ini namanya jamak mudzakkar ghaib. Jamak itu banyak, mudzakkar itu lelaki, ghaib tidak di tempat, berarti mereka semua sudah memukul. Ini 3 baris pertama. Kemudian 3 baris yang kedua ada dorobat, dorobata, dorobna. Berarti ini perbandingan dari yang atas. Kalau yang atas ini untuk mudzakkar, kalau 3 baris yang kedua ini adalah untuk mu'anas. Dorobat berarti mufrad, mu'anas, ghaibah. Mufrad itu satu, mu'anas wanita, ghaibah tidak di tempat, berarti dia satu wanita sudah memukul. Kalau tasniyah mu'anas ghaibah berarti mereka berdua sudah memukul. Dorobata seperti itu lafadznya. Kalau dorobna ini berarti jamak mu'anas ghaibah. Jamak itu berarti lebih dari 2. Mu'anas wanita, ghaibah tidak di tempat, berarti mereka semua artinya wanita sudah memukul. Berarti kuncinya seperti ini. Untuk 6 baris pertama ya, doroba, doroba, dorobu, doroba, dorobata, dorobna, ini waqi'-nya adalah untuk ghaib ya. Dan perbedaannya kalau 3 baris pertama ini adalah untuk lelaki, sedangkan 3 baris kedua adalah untuk mu'anas. Untuk masalah mufrad, tasniyah, jamak tinggal mengurutkan saja. Berarti kalau baris pertama namanya mufrad, baris kedua tasniyah, baris ketiga jamak, dan seterusnya seperti itu sama semua. Kemudian kita lihat untuk
baris ketiga, yakni dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, ketiga dan keempat. Kalau dorobta ini adalah wakilnya mufrad, mudzakkar, mukhatab. Mufrad itu satu, mudzakkar adalah lelaki, mukhatab adalah orang yang diajak berbicara. Domirnya ta itu dorobta, ta ini adalah domir mahal rofa ya. Berarti kalau terjemahnya kamu, mukhatab itu berarti kamu, orang yang diajak bicara kamu. Mufrad itu berarti satu, mudzakkar itu lelaki, berarti kamu satu lelaki sudah memukul. Tasniah mudzakkar mukhatab, tasniah itu berarti dua, mudzakkar lelaki, mukhatab orang yang diajak bicara. Kamu atau kalian berdua sudah memukul. Jamak mudzakkar mukhatab, dorobtum itu jamak mudzakkar mukhatab, berarti jamak itu lebih dari satu, mudzakkar lelaki, mukhatab adalah orang yang diajak berbicara, berarti kalian semua sudah memukul. Kemudian ada namanya dorobti, ini perbandingan dari atasnya ini, berarti kalau dorobta adalah untuk mudzakkar berarti kamu satu lelaki sudah mukul. Kalau dorobti ini adalah untuk mufrad, mu'anas, mukhatabah. Mufrad satu, mu'anas wanita, mukhatabah yang diajak bicara, berarti kamu satu wanita sudah memukul. Dorobtuma adalah tasniah, mu'anas, mukhatabah, kamu atau kalian berdua sudah memukul. Dorobtuna ini namanya jamak mu'anas mukhatabah, kalian semua wanita sudah memukul. Kalau ghaib kan mereka ya, kalau untuk mukhatab itu berarti kamu atau kalian. Kuncinya berarti untuk yang selanjutnya 6 baris kedua ini untuk mukhatab ya, 6 baris kedua ini untuk mukhatab. Bedanya untuk 6 baris kedua ini, 3 baris pertama adalah untuk mudzakkar atau lelaki, 3 baris kedua ini adalah untuk mu'annas, sama seperti di atas. 3 baris pertama untuk lelaki, 3 baris kedua adalah untuk mu'annas. Dan untuk 2 baris terakhir, ini namanya wakilnya adalah mutakalim. Mutakalim itu berarti orang yang berbicara. Untuk baris pertama yakni dorobtu adalah mutakalim wahdah namanya, berarti yang berbicara satu orang. Kalau satu orang berarti saya. Dorobtu, saya sudah memukul. Kemudian baris kedua namanya mutakalim ma'al ghair atau mu'adom nafsah. Mutakalim ma'al ghair berarti yang berbicara lebih dari satu, berarti kami sudah memukul. Kalau mu'adom nafsah itu sebenarnya yang berbicara satu orang, cuma pengen mengagungkan dirinya sendiri, maka kata kami itu sebenarnya hanya satu orang saja. Inilah yang namanya tasrif lugawi. Perpindahan satu bentuk menuju bentuk yang lain ini akan menghasilkan wakil yang berbeda-beda. Tapi bentuk pertama sampai terakhir ini sighotnya sama, masih fiil mati. Yang berbeda ini adalah pada wakilnya. Kemudian kita akan beralih kepada fiil mudhari'. Al-fi'lu al-mudhari' al-mabniu lil fa'il al-mutasilu bi dhamir rafi. Fi'il mudhari' yang dimabnikan fa'il yang bertemu dengan dhamir rafa'. Cuma perbedaannya adalah di dalam pentasrifannya saja. Jadi penting kuncinya di dalam tasrif lugawi itu sampai hafal tasrifnya, kemudian sampai tahu wakilnya. Kalau urutan wakilnya sama, 6 baris pertama ini pasti untuk ghaib ya. Kemudian 6 baris kedua adalah untuk mukhatab. Kemudian 2 baris terakhir adalah untuk mutakalim. Bedanya kalau fi'il mudhari' ini maknanya akan atau sedang. Kemudian kita beralih kepada fi'il amar. Kalau fi'il amar ini ada sedikit perbedaan, tidak ada wakil yang namanya wakil mutakalim ya. Kalau fi'il amar ini al-fi'lul amri al-mabniu lil fa'ilil ghaib wal hadir. Fi'il amar yang dimabnikan fa'il untuk wakil ghaib dan wakil hadir. Yang ada hanya wakil ghaib dan wakil hadir ya, tidak ada wakil mutakalimnya. Untuk 6 baris pertama ini adalah untuk wakil ghaib, kemudian 6 baris kedua ini dinamakan dengan wakil mukhatab atau yang hadir ya. Pentasrifannya seperti ini: liyatrib, liyatriba, liyatribu, litatrib, litatriba, liyatribna, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Kalau di dalam tasrif istilahinya hanya ada idrib ya. Doroba yadribu, dorban, wa madroban, bahwa doribun, wa dakamadribun, idrib, seperti itu. Dan yang ditasrif bukan idribnya, tapi dari mulai wakil ghaibnya.
yakni kemasukan lam amr ini namanya. Ini fungsinya adalah untuk menjazmkan salah satu huruf. Yang menjazmkan adalah namanya lam amr, sehingga fi'il mudhari yang disitu rofaknya ditetapkan dengan nun maka akan dibuang ketika kemasukan lam amr. Contohnya seperti ini, liyadrib ini disukun tanda jazmnya, kemudian liyadriba ini berarti aslinya liyadriba ini ada nunnya ya, kemudian kemasukan lam amr ini menjadi liyadriba, yadribuna asalnya, kemudian kemasukan lam menjadi liyadribu, berarti ada pembuangan nun tanda jazmnya. Kalau wakilnya masih sama, urutannya masih sama, 6 baris pertama untuk ghaib, bedanya untuk 3 baris pertama ini adalah untuk mudzakkar lelaki, kemudian 3 baris kedua adalah untuk wanita. Kalau untuk mufrad tasniah jamaknya ini sesuai dengan urutannya. Kalau 1 berarti mufrad, 2 tasniah, kemudian baris ketiga adalah jamak, seperti itu. Kalau untuk terjemahnya ini, kalau untuk lam amrnya ini maknanya adalah hendaknya. Liyadrib hendaknya dia satu lelaki memukul, liyadribah hendaknya mereka berdua memukul, dan seterusnya. Kemudian 6 baris kedua ini adalah untuk wakil mukhatab, bedanya untuk 3 baris pertama adalah untuk lelaki, 3 baris kedua adalah untuk mu'annas. Contohnya seperti idrib, idrib ini baris pertama dari 6 baris tadi. Untuk mufrad mudzakkar ghaib, mufrad itu 1, mudzakkar lelaki, mukhatab adalah orang yang diajak berbicara, berarti pukullah kamu, pukullah, maksudnya yang dihitopi atau yang diajak bicara itu kamu satu lelaki, pukullah. Ini maknanya semuanya sama, pukullah, pukullah, seperti itu ya, cuma yang diajak berbicara berbeda. Kalau idrib ini berarti yang diajak bicara adalah lelaki 1, pukullah berarti kamu memerintahkan kepada 1 orang lelaki. Kalau idriba berarti sampean memerintahkan kepada 2 orang lelaki. Pukullah, sampean mengatakan pukullah tapi yang sampean perintahkan adalah 2 orang lelaki. Kalau idribu berarti lebih dari 2 orang yang ada di depan sampean yang sampean suruh untuk memukul, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita berpindah kepada fi'il madhi yang dimabnikan fa'il yang bertemu dengan dhamir nasab. Contohnya di sini dorobahu, dorobahuma, dorobahum. Berarti hu, huma, hum ini namanya dhamir mahal nasab yang statusnya adalah menjadi maf'ul. Berarti ini khusus untuk fi'il-fi'il yang muta'addi ya. Kalau fi'il lazim dia tidak bisa bertemu dengan dhamir nasab secara langsung. Kalau untuk terjemahannya, karena dia dhamir nasab ini posisinya adalah menjadi maf'ul, maka kita tambahi kepada. Berarti kalau dorobahu dia sudah memukulnya, seperti itu aslinya. Tapi kalau maf'ulnya ini adalah kata kepada, dia sudah memukul kepadanya. Ini kalau nggak dikasih kepada nggak apa-apa, kita sudah tahu bahwa hu-nya ini adalah statusnya menjadi maf'ul, dia sudah memukulnya. Kalau dorobahuma berarti dia sudah memukul kepada, dia sudah memukul mereka berdua. Kalau dorobahum berarti dia sudah memukul kepada mereka semua, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dalam fi'il madhi yang dimabnikan fa'il yang bertemu dengan dhamir nasab ini, untuk fi'il madhi yang bertemu dengan dhamir rofa'nya ini bebas sampean memilih wakil apapun, bisa digandeng dengan dhamir nasabnya. Kalau di sini kan doroba ini adalah wakilnya mufrad mudzakkar ghaib ya, mufrad mudzakkar ghaib. Kemudian yang kedua ini juga doroba huma, doroba ini juga wakilnya masih sama, mufrad mudzakkar ghaib. Doroba hum, ini doroba ini juga masih sama, wakilnya adalah mufrad mudzakkar ghaib. Maka di sini artinya semuanya sama, dia, dia, dia. Ini boleh sampean ganti wakilnya, sampean ingin mengambil makna yang seperti apa. Mama di sini yang untuk fi'il madhi tadi di atas sudah ada doroba, doroba, dorobu, dorobat. Mama sampean mengambil untuk mutakalim, mama sampean pengen mengatakan saya sudah memukul kepadanya, mama ya. Maka kata doroba ini tinggal sampean ganti ya, mama dorob tu, mama ya, dorob tu, dorob tuhu, seperti itu. Nanti tinggal sampean tasrif ke bawah ya, tinggal sampean tasrif ke bawah. Dorob tuhu, dorob tuhuma, dorob tuhum, dorob tuha, dorob tuhuma, dorob tuhuna, dan seterusnya seperti itu.
Jadi tidak harus doroba begitu saja, tidak. Tergantung rofaknya sampean mengambil wakek yang mana. Kalau wakek yang saya tulis di sini ada yang mufrad, ada tasnya, ada jamak. Ini adalah untuk wakek domir nasobnya hu, huma, hum, ha, huma, huna, bukan domir rofaknya. Kalau domir rofaknya ini sampean pilih sendiri pada fi'il madi yang bertemu dengan domir rofa. Sampean pengen menghendaki makna yang seperti apa. Kalau sampean pengen mengatakan saya memukul kepadanya, maka sampean harus mengambil wakek yang mutakalim wahdah dari fi'il madi tersebut, berarti dorobtuhu. Kalau sampean pengen mengatakan saya memukul kepada wanita, satu wanita, maka sampean mengatakan dorobtuha, dan seterusnya seperti itu. Ini fi'il madi yang dimabnikan fa'il yang bertemu dengan domir nasab. Oke, saya simpulkan untuk pembahasan kitab tasrif lugawinya. Jadi pada intinya, untuk memahami tasrif lugawi ini, pertama sampean hafalkan dulu, dan untuk menggunakannya sampean harus mengerti wakek-wakek yang ada pada setiap lafadznya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.